Shalom para jemaat, senang sekali ya bisa hadir kembali di kebaktian hari ini. Bersyukur sehat jasmani dan kiranya hari ini kita juga dipulihkan rohani kita, jiwa kita yang mungkin sedang lelah dengan segala jadwal hidup kita ya. Kita makin dewasa, makin bertambah umur, bertambah tanggung jawab. Ya, itu tidak hanya melelahkan jasmani kita ya, tapi melelahkan seluruh aspek kehidupan kita. Jadi ya itulah bagian dari hidup kita ya, kesulitan, tantangan. Nah kiranya tiap hari ini kita bisa datang kepada Tuhan, berdiskusi dengan Dia, mengutarakan isi hati kita. Kadang-kadang saya kalau berdoa itu berkeluh kesah itu boleh nggak ya sebenarnya. Ya tapi tak pikir kalau saya membayangkan saya sama papa atau mama saya juga kan apa saja saya ungkapkan gitu loh. Apa saja saya ungkapkan sambil juga mendengarkan omongannya orang tua saya ya, sehingga kita juga harus membaca firman-Nya, berdoa juga, sehingga jangan juga berkeluh kesah tapi juga mengambil juga waktu untuk Tuhan berbicara sama kita. Ya, mari saudara-saudara kita siapkan hati kita sebelum memulai kebaktian hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan kami mohon Tuhan, kami hadir di sini Tuhan, kami mohon agar Engkau juga turut hadir Tuhan. Kelemahan kami Tuhan, kami juga tuangkan juga di sini Tuhan. Apapun itu Tuhan, kebingungan kami, segala tantangan, urusan yang kami hadapi, yang kami kira itu mungkin mudah Tuhan, kami mungkin urusannya hari ini tidak kami rasa sulit, tapi mungkin ada sebuah tantangan di depan yang kami tidak sadari, itu pun kami mohonkan Tuhan, agar Engkau juga turut hadir, memberikan kami petunjuk Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu bersama kami Roh Kudus. Kami serahkan kebaktian ini dari awal hingga akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh besar Engkau Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Kau Yesus, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita bangkit menyambut Tuhan kita pagi ini. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan.
tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam mengenal dalam roh dan kebenaran. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam mengemar dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam kebenaran dan roh, dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Yesus atas kehadiranmu bersama kami. Teman-teman, mari Roh Kudus sudah hadir, kita sambut kedatangannya dengan sukacita. Come on. Mari kunaikan syukurku, oh, dengan semangat. Oh, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Yeah. Oh, kami puji kau Bapa. Kasih yang besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukur kita, ku naikkan, sekali lagi naikkan. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, dan memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini takkan berhenti, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, dan memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Bersuka untukmu Tuhan, memujimu selalu, kasihmu besar. Haleluya. Naikkan syukur kita, naikkan syukurku, oh, ku naikkan syukur. Sekali lagi naikkan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, dan memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya takkan berhenti, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu
berhenti, selalu memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau bagi, hanya untukmu, hidup yang Kau bagi, hanya untukmu. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, sambil tetap kita menghormati Tuhan kita, sambil kita berdiri, mari kita siapkan untuk menyanyikan yang terakhir. Kiranya doa-doa kita yang kita lafalkan dalam hati kita selama kita menyanyikan pujian-pujian kita didengar Tuhan. Ungkapkan segala apa yang kita pikirkan, saudara-saudara. Kita perlu mengatakannya. Kita tidak boleh ngomong, Tuhan sudah tahu. Kan Tuhan sudah tahu, Tuhan sudah menetapkan. Tidak, saudara-saudara, kita adalah anak Tuhan, kita punya hubungan intelektual, emosional. Jadi kita pun juga harus berkomunikasi secara emosional dan intelektual pula. Kiranya pujian bisa membantu kita berdoa lebih jujur lagi. Hidup kami Tuhan, selidiki hidup kami Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Inilah hidupku, serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Hidupku Tuhan, inilah hidupku, serahkan kepadamu.
kepadamu aku rasakan tenang hanya dalam hadiratmu ku rasakan damai-Mu Yesus. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang hanya dalam hadiratmu ku rasakan hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang hanya dalam hadiratmu ku rasakan ku berserah Tuhan padamu ku berserah Yesus harapanku ku percaya padamu penyelamatku padamu ku berserah padamu ku berserah Yesus sumber harapanku percaya padamu penyelamatku ku percaya padamu penyelamatku percaya padamu penyelamatku. Kami serahkan Tuhan segala bentuk isi hati kami Tuhan, bentuknya Tuhan, dosa kami Tuhan, atau mungkin apa yang telah kami lakukan Tuhan, yang baik, yang buruk, yang mendukakan hati-Mu Tuhan. Kami serahkan dan kami percaya Tuhan, Engkau penyelamat kami Tuhan. Apa yang kami keluh kesahkan tidak Kau kutuki Tuhan, tidak Kau remehkan Tuhan, tapi Engkau dengarkan Tuhan, karena Engkau setia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki penyelamat, memiliki Bapa, memiliki seorang teman, seorang penolong, penebus, semuanya menjadi satu. Dan Engkau berikan itu langsung kepada kami Tuhan, ketika kami sedang tidak layak Tuhan. Layakkan kami Tuhan hari ini Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan, mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami undang Roh Kudus untuk hadir bersama kami. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Sekali lagi, saudara-saudara, memulihkan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, amin. Bapa kekal mulia,
berdiri di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ada banyak ketenangan yang dunia ini tawarkan kepada kami. Dan ketenangan itu menawarkan juga kenyamanan. Dan kenyamanan kadang-kadang membuat kami terlena ya Tuhan. Tetapi ketenangan di dalam Bapa tidak membuat kami terlena. Ketenangan di dalam Bapa itu justru membuat kami semakin melihat rencana Tuhan. Semakin membuat kami gelisah. Semakin membuat kami bukan bermalas-malasan, bukan membuang waktu, tapi justru ketenangan di dalam Bapa akan membuat kami melihat bahwa setiap waktu adalah kesempatan. Kesempatan untuk menjadi berkat, kesempatan untuk bersaksi, kesempatan untuk menghidupi firman-Mu. Kiranya Tuhan, ketenangan yang Engkau janjikan ada di tengah-tengah kami, untuk membangkitkan jiwa kami dan mengerti bahwa ketenangan-Mu untuk membuat kami kuat di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat semua kebaikan-Mu. Dan kami bersyukur buat orang-orang yang ada bersama dengan kami. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang mungkin tidak bisa hadir oleh alasan apapun. Hamba-Mu berdoa, biarlah Engkau menghampiri mereka, melawat mereka ya Tuhan. Kiranya mereka kembali menemukan ketenangan di dalam Tuhan. Dan di dalam Engkau ya Tuhan, Engkau akan menyatakan diri-Mu secara pribadi. Dalam nama Yesus kami siap dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali saudara-saudara. Puji Tuhan. Terima kasih buat tim worship yang sudah membantu kita untuk kita bisa menyembah Tuhan bersama-sama. Selamat pagi. Shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan. Ya. Saudara-saudara, pagi hari ini adalah minggu terakhir di bulan Januari, dan di dalam Januari ada tema The Great Invitation atau undangan yang besar, undangan yang agung. Dan kita diundang apa saja ya saudara-saudara, kita diundang apa saja. Kalau minggu yang lalu kita diundang untuk ngecek hati kita. Apakah hati kita itu seperti GPS yang error, yang menuntun jalan yang hati-hati. Kalau kita tidak sadar, ujung-ujungnya kita masuk jurang. Dan pagi ini masih di dalam The Great Invitation atau undangan yang agung kepada kita, yaitu Yesus mengundang kita untuk menjadi apprentice atau magang, ya, menjadi murid Tuhan. Nah, saudara-saudara, apa itu magang? Bagi saudara-saudara yang kuliah sekarang ini atau ya, magang bukan istilah yang asing ya. Kalau kami di sekolah teologi, kami juga diajar magang, praktek di tempat tertentu untuk kemudian belajar ya, untuk belajar. Nah, saudara-saudara, pagi hari ini saya mengajak kita langsung membuka dulu di dalam, saya mau coba dulunya tes. Sorry. Oke, saya tes dulu. It's okay. Saya mengajak kita untuk kemudian membuka dulu di dalam Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Saya mengajak kita memperhatikan, saya bacakan kita semua untuk kita semua. Kita hanya fokus di ayat-ayat ini, di dalam perikop ini. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Kalau saudara bisa menemukan di dalam bahasa Indonesia sehari-hari,
Saudara bisa simak bersama dengan saya karena saya suka pagi ini membacanya dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Pada suatu waktu Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Banyak orang berdesak-desakan untuk mendengar berita dari Allah. Yesus melihat dua perahu di pantai itu. Nelayan-nelayan sudah turun dari perahu-perahu itu dan sedang mencuci jala mereka. Yesus naik ke salah satu perahu, yaitu perahu Simon. Lalu menyuruh Simon mendorong perahunya itu sedikit jauh dari pantai. Yesus duduk di dalam perahu itu dan mengajar orang banyak. Setelah selesai mengajar, ia berkata kepada Simon, "Berdayunglah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan." "Bapak Guru," jawab Simon, "sepanjang malam kami bekerja keras namun tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Bapak suruh, baiklah, saya akan menebarkan jala lagi." Sesudah mereka melakukan itu, mereka mendapat begitu banyak ikan sampai jala mereka robek. Sebab itu mereka minta tolong kepada teman-teman mereka di perahu yang lain. Teman-teman mereka itu datang lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu penuh dengan ikan sampai perahu-perahu itu hampir tenggelam. Wow. Waktu Simon melihat itu, ia sujud di hadapan Yesus lalu berkata, "Tinggalkanlah saya, Tuhan, sebab saya orang berdosa." Simon dan semua orang yang bersama dia heran melihat banyaknya ikan yang mereka tangkap. Begitu juga dengan teman-teman Simon, yaitu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus. Yesus berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala orang." Simon dan teman-temannya menarik perahu-perahu itu ke pantai, kemudian meninggalkannya semuanya lalu mengikut Yesus. Saudaraku, seorang tukang kayu jalan-jalan ke pantai. Nah, saudara-saudara, sebelumnya Yesus sudah melayani di kota Kapernaum sehingga namanya dikenal. Dan ini adalah tahap awal ketika Yesus mencari murid-muridnya, saudara-saudara, mencari follower yang kemudian mau magang bersama dengan Yesus. Saudara-saudara, kalau kita lihat pada awalnya di tepi danau itu banyak orang berkerumun di sekitar Yesus. Nampaknya Yesus sudah mulai dikenal, kayaknya dia pembawaannya berbeda, dia cara ngajarnya berbeda. Ada something, ada kuasa, ada karisma yang muncul dari Yesus. Sehingga ketika Yesus pergi ke pantai pun rupanya diikuti oleh kerumunan. Kita lihat betapa hausnya orang-orang itu. Mereka ingin mendengar firman, mereka antusias, mereka hadir di sana. Dan di antara kerumunan itu yang menarik, Yesus memperhatikan ada kelompok nelayan yang tidak terlalu pusing kayaknya. Tidak terlalu mau mendengarkan dan justru mereka sedang sibuk membersihkan jala mereka. Di antara kerumunan itu mereka sibuk mencuci jala dan kata kuncinya adalah mereka sibuk atau menyibukkan diri dengan suatu proses perbaikan, yaitu jala mereka yang sudah kotor tetapi tidak membawa hasil apa-apa. Saudara-saudara, membersihkan jala, membersihkan alat yang biasanya untuk mencari penghasilan mereka yang kotor tetapi tidak ada hasilnya. Pasti ini membuat sedih, membuat tidak senang. Saudara-saudara, bukankah itu potret banyak orang hari ini? Atau bahkan orang Kristen bisa jadi. Datang ke gereja mendengar firman, tapi hatinya sedang sibuk membersihkan jala. Hatinya sedang sibuk mikirin harga emas naik. Kami kemarin pergi KTB family ya dengan mama-mama ini saudara. Lalu mama-mama ini cerita, ada salah satu pemilik emas di toko Atom, umurnya baru 51 tahun meninggal dunia saudara. Wah,
Waduh, ini memang kalau kumpul dengan mama-mama ini ya, berita seluruh Surabaya itu di sana ada, saudara ya. Dan kemudian ketika kami mendengar, lalu ceritalah harga emas naik menjadi, ini kemarin berapa hari ini harga emas naik 3,1 juta. Wih, saudara, yang tahun lalu beli emas, wih, cuan ya, saudara. Lalu saudara, nah bisa jadi. Lalu pembicaraan bukan hanya itu saja, pembicaraan mulai pasar atom yang sepi dan lain sebagainya. Mulai mengatakan, aduh sekarang ini ya usaha apa-apa itu gak gampang. Mulai makanan bicara, yang lalu pameran makanan itu loh, beli makanan dicek mahal gitu-gitu. Lalu kemudian ngomong, ya sekarang nih usaha paling enak itu usaha makanan, sudahlah paling enak dan paling cepet apa? Cepet taunya, tahu nggak berhasil, tahu gagal itu cepet ya saudara. Nah saudara, bisa jadi banyak hal yang membuat kita seolah membersihkan jala. Kita datang ke gereja, tetapi pikiran kita sibuk sebenarnya sedang membersihkan our net, jala kita. Dan saudara, entah kekecewaan dan bisa jadi orang berusaha tetap mempertahankan identitas Kristennya hanya di dalam KTP saja. Hari ini saudara, Tuhan tidak sedang mencari kerumunan. Sehingga justru Yesus ingin memakai perahu Petrus yang sedang tidak peduli. Ini coba saya cek. Oke. Ini dia. Good. Ya. Yesus tidak sedang mencari penggemar. Yesus tidak sedang mencari kerumunan yang ingin mendengar khotbahnya yang begitu inspiratif. Tetapi justru mata Yesus memperhatikan ada dua perahu di situ yang dimiliki oleh Simon, Yohanes dan Yakobus. Perahu dari orang-orang yang tidak dapat ikan, perahu dari orang-orang yang lelah, yang membersihkan netnya, jalannya dan berpikir kira-kira apa lagi ya kesusahan yang saya dapatkan. Saudara, Yesus tidak mencari penggemar, tetapi mencari orang yang mau magang dengan dia, yang siap untuk menjadi murid Kristus yang kompeten. Untuk apa? Kompeten memuridkan segala bangsa. Apakah saudara dan saya termasuk orang Kristen yang kompeten memuridkan? Coba, kira-kira kita ini kategori penggemar atau kategori magang? Saudara, kalau orang magang kan tujuannya untuk mempersiapkan diri, lalu satu kali dia mandiri dan kompeten. Bisa. Kalau magang kepada chef, maka dia bukan hanya ngikut nama besar, lu cakep ya, kamu ya magang sama chef itu terkenal. Tapi begitu selesai magang, lulus, gak jadi apa-apa. Itu penggemar status magang, saudara ya. Kenapa? Hanya ingin nama baik saja. Saudara, saya mau tanya, saudara, berapa lama saudara jadi orang Kristen? Berapa lama saudara mengenal nama Yesus? Saudara dan saya kategori penggemar atau magang yang kemudian berhasil pada akhirnya menguasai ilmu yang Yesus turunkan kepada kita dan kita kompeten, saudara. Kita kompeten untuk memuridkan. Karena itulah yang Yesus katakan, pergilah jadikanlah segala bangsa muridku. Itu sederhana, sesederhana itu saudara. Yesus meminta kita untuk belajar dari Dia supaya kita bisa memuridkan segala bangsa. Dalam obrolan kemarin di KTB Family, lalu kemudian ada salah satu mama-mama mengatakan, Pak Agus, rupanya cari jiwa itu gak gampang. Saya kontak sampai Natal yang lalu waktu ini mau datang tuh tanya, aku mau datang nek kamu yang khotbah. Lalu aku jawab, yo aku yang khotbah. Waduh, saya bilang ini nubuat diri sendiri ya, siap-siap nanti khotbah ya. Oh enggak Pak Agus, tapi karena aku ingin datang, dia datang. Dan beliau ini ngomong, ternyata cari jiwa itu enggak gampang. Betul Bu.
Tetapi sukacitanya luar biasa. Kenapa? Karena ibu akan menguasai, kompeten menjadi pengikut Yesus. Coba lihat kiri kanan. Kau kompetenkah? Apakah saudara kompeten jadi murid Yesus? Ya. Apakah kita cukup kompeten hanya jadi penggemar saja? Tahu penggemar, saudara-saudara? Tipikal penggemar itu apa? Kalau penggemar bola misalnya ya, kalau penggemar bola, timnya itu masukkan gol luar biasa. Wow, ini perasaannya ikut naik, saudara. Wih, di sosmed mungkin para penggemar bola itu sikut-sikutan, sindir-sindiran lah di sosmed itu ya, saudara. Kadang-kadang di grup pendeta gitu ya juga ya. Grup pendeta itu juga ada yang MU, yang apa itu ya. Gak tahu lagi karena saya bukan penggemar bola, saya penggemar MMA ya saudara. Jadi saudara ikut nimbrung, tapi begitu jagoannya kalah saudara, maka dia juga ya males, bahkan kemudian menghujat, ya, menghujat saudara. Itulah penggemar. Penggemar atau penonton saudara. Nah kalau di MMA, karena saya penonton UFC, MMA, wih saudara, saya wow. Waduh, ini kenapa ini? Wah, hooknya ini, low kicknya ini kayak gini. Tapi saudara, coba saya yang main ke situ. Satu ronde pun nggak kelar, saudara. Betul ya? Penonton ini ngomong, kasih komentar, tuh goblok ini, tuh bodoh ini. Aduh gitu aja loh. Dia kemudian submission itu, wah saya suka lagi, apalagi yang kemudian jiu-jitsu menguasai itu, submission yang keren saudara. Waduh saudara, itu langsung kemudian kita komentar. Sayang nggak ada temannya ya saudara. Kalau dulu saya dengan ayah saya nonton tinju itu, kami bisa jabnya, wah saudara kita. Tapi ya di rumah saya nggak ada yang lain. Jadi saudara, tetapi itulah penggemar, itulah penonton. Pinter komentar saudara. Pinter komentar, itulah penonton. Kenapa? Rasa bayar, betul kan ya? Penonton itu karena merasa bayar saudara. Padahal apa yang dibayar oleh penonton atau penggemar itu tidak sebanding apa yang dibayar oleh pemain, betul ya? Pemain itu bayar waktu. Pemain itu bayar keringat, bayar rasa sakit karena dia magang. Karena dia dimuridkan oleh pelatihnya, saudara-saudara. Saudara-saudara, kadang-kadang kekristenan dipelihara orang-orang yang magang. Kutip ayat inspiratif. Ini aku banget ayatnya ini. Ini untuk aku. Giliran ayatnya nyentil kita. Guys. Saudara-saudara, kira-kira saudara tipe magang atau tipe penggemar? Yesus mencari penggemar Yesus mencari orang yang magang. Supaya saudara dan saya kompeten jadi orang Kristen. Kalau ada kerasukan setan, saudara berani mendoakan orang yang kerasukan setan atau tunggu dulu panggil pendeta? Kalau kompeten saudara doakan dia. Amin. Kalau kompeten saudara, ada kesempatan sedikit. Roh Kudus itu, saya mau jujur dengan saudara, saya mau tanya, saudara-saudara yang sudah cukup lama ikut Tuhan, kalau dengar suara Roh Kudus, berapa banyak kita menekan suara Roh Kudus? Suara Kudus ngomong, ayo doakan, tinggal dikit. Aduh nanti ada kesempatan yang lebih baik, ditunda lagi. Padahal Roh Kudus ngomong, doakan. Roh Kudus ngomong, hubungi saudara. Tapi kita nanti saudara. Sebenarnya Tuhan menginginkan saudara dan saya menjadi orang Kristen yang kompeten. Nah berikutnya saudara, ternyata kemudian Yesus memperhatikan perahu. Perahu bukan memperhatikan kerumunan, tetapi memperhatikan perahu dari 3 orang yang kelihatannya sibuk dengan jala, membersihkan jala. Dan mereka karena merasa kecewa, capek. Tapi justru Yesus memilih perahu mereka ini.
Perahu Simon, saudara-saudara. Nah, perahu, waktu saya renungkan perahu ini, saudara, perahu buat nelayan itu adalah aset luar biasa. Perahu itu adalah biasa nelayan kira-kira antara jam 6, jam 7 mereka berangkat mulai matahari terbenam untuk kemudian mereka pergi melaut ya saudara-saudara. Karena kalau malam hari mereka cari ikan, apalagi biasanya kadang-kadang ikan dipancing dengan cahaya, maka ikan itu naik. Ikan itu naik, karena ikan itu naik maka tebarkanlah jala. Dan karena malam ikan tidak terlalu melihat jala itu. Lain kalau siang, wush, siang ikan bisa begini-begini saudara-saudara. Tapi malam karena nggak terlalu, jadi malam adalah tepat waktu yang tepat untuk cari ikan. Nah, perahu itu saudara, kalau saya membayangkan untuk nelayan, perahu itu ibarat mungkin buat Gojek itu motornya. Keluar dari rumah, maka ketika naik motor, ngegas motor, bagi tukang ojek online, motor itu bicara tentang harapan. Makanya kadang-kadang mereka nyetem atau nunggu di mana, karena mereka punya harapan. Apalagi kadang-kadang tuh taksi-taksi itu dekat, banyak taksi yang bahkan nginep di dekat Pakuan Mall di sini, saudara-saudara. Kenapa? Karena mereka punya harapan. Saya tanya satu kali waktu saya pergi ke bendara, Pak, kenapa kok Pak? Saya ini tunggu di sini dan lain sebagainya. Iya Pak, kalau malam-malam itu justru banyak tamu. Oh, saya baru ngerti, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, mobil itu atau buat nelayan, perahu adalah simbol pengharapan. Dan saudara-saudara, nah saya tadi pagi buat perahu ya saudara-saudara, simbol pengharapan. Di mana saya melihat bahwa perahu ini berbicara tentang satu aset, kesempatan yang tiap hari kita lakukan, yang kita punya harapan kalau selesai melaut pulang pagi hari bawa ikan banyak. Perahu berbicara tentang pekerjaan saudara dan saya. Di mana saudara ketika memulai pagi hari pekerjaan, saudara punya harapan untuk dapat gangdo banyak, dapat untung banyak, saudara, dapat cuan banyak. Perahu kita berbicara tentang pekerjaan kita, saudara-saudara. Dan Simon, Yohanes, Yakobus ketika mereka pagi, malam hari, sore hari mereka melaut, mereka membawa harapan. Saudara-saudara, kalau sore membawa harapan, tapi kalau pagi, waktu sudah mendarat, setelah semalam-malaman cari ikan, membawa apa saudara-saudara? Kalau waktu berangkat bawa harapan kan? Tapi setelah kerja keras, lalu besok paginya jam 5 sampai jam 7 biasanya pulang, lalu hasilnya jual ikannya, itu bawa apa saudara-saudara? Pasti bawa ikan, betul. Tapi saya mau mengajak saudara berpikir dikit. Kalau berangkat bawa harapan, kalau saudara pulang, berangkat kerja kan bawa harapan. Ya bawa masalah juga iya. Masalah di rumah. Kadang-kadang aku bete, aku kerja gak pulang-pulang. Nah saudara-saudara, berangkat kerja bawa harapan, pulang kerja, pulang ke rumah bawa apa saudara-saudara? Kepastian. Betul. Bawa kenyataan. Betul ya? Kita berangkat kerja harapannya selesai masalahnya gitu ya. Tapi sampai jam 4, jam 5 gak kelar-kelar saudara-saudara. Wis capek, pulang bawa kepastian, bawa kenyataan. Saudara-saudara, bukankah itu berbicara tentang hidup kita yang sebenarnya begitu itu, siklusnya begitu. Saudara bawa harapan. Buat saudara yang dari luar Surabaya, kuliah di Surabaya, saudara datang bawa harapan. Nah sebentar lagi seperti beberapa mahasiswa akan wisuda. Nah ini itu sudah mulai pagi ya. Jadi sudah mulai jam 3 pagi, jam 4, Yohana, hati-hati ya, sudah jam 5 pagi ini, sudah siap mendarat. Nah kalau yang lain yang dari Ikado ini sudah selesai, ya ini sudah rupanya sudah pagi hari, puji Tuhan, diterima kerja, haleluya, sudah menerima kenyataan. Nah tetapi saudara, bagaimana kalau ternyata waktu pulang pagi hari membawa sebuah kabar kegagalan?
2-3 orang ini membawa kegagalan. Tetapi Yesus justru memilih perahu mereka. Saudara-saudara, bicara tentang magang bersama dengan Yesus. Next slide. Ya, ini. Fans berdiri di pantai dan mendengar apprentice mengizinkan Yesus naik ke dalam perahu kehidupannya untuk menjadi mimbar Injil. Pernahkah saudara terpikir bahwa pekerjaan kita adalah mimbar bagi Tuhan? Mungkin saudara-saudara tidak khotbah seperti saya, pakai mimbar. Tapi saudara sebagai owner bisnis, manajer, yang punya pegawai-pegawai, saudara tiap keputusan yang saudara buat, pada waktu-waktu tidak mudah, saudara harus konsultasikan di dalam doa. Sebab apa? Itu adalah mimbar saudara-saudara. Mimbar saudara-saudara. Jadi ketika kita berpikir tentang magang bersama dengan Yesus, saudara-saudara harus belajar juga untuk buka perahu kehidupan kita. Karena di sanalah mimbar saudara-saudara. Bukan hanya untuk menghasilkan uang, tetapi di sanalah Yesus pakai perahu Simon untuk memberitakan Injil. Itu sebabnya saya juga kadang-kadang ingin mendengar bagaimana pergumulan saudara di pekerjaan saudara. Pada waktu KTB saya juga ingin tahu bagaimana jemaat Tuhan memakai perahu hidupmu untuk menjadi mimbar. Itulah makan saudara. Kalau saudara punya tantangan di dalam pekerjaan, itu artinya saudara-saudara harus konsultasi dengan Tuhan kita. Yang kedua, barang yang kedua adalah jala saudara. Menarik ini. Saya membedakan perahu dan jala. Kenapa? Karena kalau naik perahu tanpa jala, ya bodoh saudara, nggak dapat ikan. Jadi jala ini saya lihat sebagai apa? Jala itu saya lihat sebagai skill. Saudara-saudara bisa punya pekerjaan yang mirip-mirip satu dengan yang lain. Tapi bicara tentang jala, bicara tentang skill saudara, itulah kemampuan untuk dapat ikan lebih banyak. Jala itu punya ukuran yang beda-beda saudara. Jala kita punya ukuran yang berbeda-beda. Jala berbicara tentang bakat saudara-saudara. Jala bicara tentang talenta kita. Dan Tuhan setelah naik ke perahu itu, lalu Tuhan Yesus kemudian selesai mengajar, memberitakan Injil, lalu Yesus baru ngurusi keterampilan mereka. Mereka ini nelayan sejak kecil. Mereka sudah tahu membaca arah angin, membaca bagaimana menebarkan jala kemana. Mereka punya otoritas pengalaman. Pengalaman mereka itu punya otoritas. Berapa banyak di antara kita yang sangat yakin dengan pengalaman kita karena kita sudah punya keterampilan-keterampilan dan itu menghasilkan pengalaman. Oh ini nanti kalau begini jadinya begini, nanti kalau begini jadinya begini. Kita sudah. Nah, saudara perhatikan, tetapi menarik di sini. Karena kemudian ketika Yesus selesai, lalu Yesus mengatakan begini, ayo sekalian bawa perahunya, mendayung ke lebih dalam, lalu tebarkan jalamu. Loh, ini murid, ini bukan murid, ini para nelayan baru bersih-bersih. Mereka dalam pikiran mereka, aduh, ini gak dapat ikan. Kita nggak tahu apakah sehari sebelumnya dapat ikan. Tapi saudara-saudara, saya pernah membaca kehidupan nelayan yang menyedihkan di pesisir utara Jawa ini. Mereka kadang-kadang harus ngutang solar. Kenapa? Karena kadang-kadang mereka nggak dapat ikan yang cukup. Sehingga menjadi nelayan itu menyedihkan. Dan saya membayangkan bisa jadi mereka Simon, Yohanes, Yakobus ini pikir, aduh, ini mau jual apa lagi ya? Ini ngutang mana lagi ya? Mereka menghadapi kekecewaan, kegagalan karena skill mereka tidak cukup menaklukkan kerasnya Danau Genesaret. Berapa banyak di antara saudara-saudara yang punya skill, tetapi saudara tidak pernah bisa memastikan bahwa skill saudara akan mendapatkan keuntungan yang seperti saudara harapkan.
Berapa banyak kita studi ke luar negeri, berapa banyak kita belajar dari seseorang untuk mengasah skill kita. Tetapi skill itu sendiri tidak pernah menjadi jaminan berapa banyak ikan yang kita dapatkan, bukan? Tetapi seringkali kita ini ngeyel. Kita ini tetap mengandalkan otoritas pengalaman kita dan skill kita, dan kita mengatakan, enggak, aku enggak mau ikut. Saudara, perhatikan. Yesus meminta mereka ke tengah untuk menebarkan jala di siang bolong, di mana ikan-ikan itu lebih sinking, lebih ke dalam. Berapa dalam itu jala bisa menjangkau ikan? Itu nonsen. Saudara, jala berbicara menyerahkan bakat, talenta saudara-saudara kepada Tuhan di dalam ketaatan. Ketaatan. Saudara-saudaraku, taat dengan skill saudara untuk kalau Tuhan ingin pakai, saudara harus bisa ngomong seperti Petrus. Menarik, Petrus ini ngomongnya sebenarnya Petrus ngomongnya begini, sudah semalam-malaman kami cari ikan, tapi kami tidak mendapatkannya. Tapi karena engkau rabi, guru yang memerintahkan, ya udah, aku akan lakukan. Apakah sebenarnya Simon ini benar-benar taat? Tidak. Simon tidak punya pilihan. Berapa banyak saudara melakukan firman karena rasa gak ada pilihan, karena udah mentok. Jadi nggak benar-benar taat, betul ya? Kadang-kadang ya udahlah wis, daripada nggak ada yang dicoba, ini tak coba wis, ini tak coba, mungkin berhasil. Jadi bukan benar-benar iman. Ketaatan sudah nggak ada jalan lain, nggak ada jalan keluar. Tetapi sekalipun demikian, Tuhan masih menghargai iman Simon, saudara. Kenapa? Karena pada akhirnya ketika dia tebarkan jala, ikannya banyak, bahkan perahunya udah nggak cukup. Saudara, berapa banyak kita mencoba melawan apa yang Tuhan firmankan dengan otoritas skill kita, otoritas pengalaman kita. Fans memilih hanya yang masuk akal. Apprentice taat mesti kadang tidak mengerti. Kalau saudara apprentice, saudara magang, kadang-kadang Tuhan mengajak saudara-saudara untuk just do it, hanya lakukan dan percaya, lakukan dan percaya, lakukan dan percaya. Sekalipun kita tidak melihat hasilnya, atau di dalam proyeksi pikiran imajinasi kita hasilnya nggak ada, saudara, ini kami sedang melakukan pembenahan. Dan gereja ini punya visi 2 tahun ke depan yang kami sebut project sebagai Life Builders Project, membangun kehidupan, project membangun kehidupan. Kadang-kadang ada perasaan, apakah ini berhasil? Apakah ini tebarkan jala ada ikannya? Kadang-kadang saudara dan saya ada pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi saudara, mari kita belajar. Jangan hanya penggemar, jadilah pemagang. Lakukan. Amin. Lakukan. Wah, saya berusaha cari jala, saudara. Nggak ketemu jala. Ini ada tempat jala mainan. Kenapa? Waktu saya perhatikan jala ini ya, saudara. Nah, kadang-kadang jala itu menentukan kecepatan. Karena kalau jala terlalu rapat seperti ini, tenggelamnya lebih lambat, ikannya kabur duluan. Jadi saudara, ukuran jala itu menentukan ikan yang akan ditargetkan, saudara. Ikan yang akan ditargetkan. Jadi kalau jala terlalu rapat seperti ini, kemungkinan target saya adalah ikan yang larinya agak lambat. Apa itu? Ikan kan kecil, ikan teri, saudara. Tapi saudara, jala ini bicara tentang skill, saudara. Berapa banyak bakat, talenta, saudara, yang diizinkan untuk Tuhan pakai itu. Dan engkau belajar mengatakan, ya Tuhan, aku ini mau berikan kepadamu. Kami akan ada project, saudara. Di akhir tahun ini kami akan ada project, yaitu
kami sebut Daniel Plan. Apa itu? Tapi kalau berapa tahun yang lalu saya waktu mau adakan ini, saya minta beberapa orang untuk bantu menerjemahkan karena belum ada AI dari bahasa Inggris. Tapi sekarang kan sudah ada AI, jadi tinggal masukkan. Nah, tapi saya perlu untuk reviewer supaya bahasanya ini jangan sampai akhirnya ada yang aneh-aneh gitu ya. Bolak-baliknya itu ya, diterangkan menerangkannya, DM itu kalau bahasa Indonesia, menerangkan diterangkan menerangkan, itu harus presisi. Jadi saya perlu orang-orang yang nanti kira-kira menjelang Natal. Nah, saudara-saudara, jala itu bicara tentang skill, keterampilan, pengalaman, otoritas, apa yang kita ketahui tetapi kita menjadikannya Tuhan. Kalau Engkau yang menyuruh, saya mau lakukan. Dan yang ketiga, terakhir, ini luar biasa. Melihat dapat ikan banyak, Simon kemudian tersungkur. Nah, kalau tersungkur saya tidak temukan alat peraganya, saudara-saudara. Karena saya harus melakukannya. Waktu Simon tersungkur, saya pikir ini pernyataan Simon kok. Simon mengatakan begini, Guru, tinggalkan kami, sebab aku ini orang berdosa. Loh, bukankah dia taat? Bukankah dia mau tebarkan jala, ngikuti apa yang Tuhan perintahkan? Tapi kenapa ada guilty, ada rasa bersalah? Waktu saya coba cari referensinya, oh ternyata Simon ini melihat Yesus sebelumnya di Kapernaum. Dan Simon ini di dalam hatinya tidak terlalu percaya bahwa orang model begini dari Nazaret adalah Mesias. Sampai kemudian dia melihat mujizat ikan yang masuk ke kapal, ikan yang diambil. Saudara, tersungkur itu bicara tentang kesadaran hati, sikap hati mau bertobat dan peka dengan kekudusan Tuhan. Kadang-kadang kita pikir, aku sudah bertobat kok. Kapan? Dulu waktu aku tinggalkan macam-macam itu, aku udah bertobat. Saudara, seorang pemagang itu bertobat. Bertobat kan artinya apa? Merubah dari yang tadinya 180 derajat, tadinya ke arah sana, lalu kemudian ke arah sini 108 derajat. Tadinya kalau chef mungkin cara potong sayur itu ya ini sudah bagus ini, tapi chef kata gak boleh ini, diketok tangannya. Ini harus potongnya seperti ini. Kalau masukkan ke penggorengan, strength, oh nggak boleh, ada urutannya. Saudara, berapa banyak saudara kita berpikir cara menjalani hidup kita sudah begini nih yang paling baik. Saudara, tersungkur berbicara tentang ada hal-hal yang Tuhan koreksi di dalam diri kita. Manajemen keuangan kita, bagaimana kita mengatur keuangan kita, bagaimana kita mengatur free time kita, bagaimana kita mengatur keluarga kita, bagaimana kita mengatur pertemanan kita. Kadang-kadang seolah-olah kekristenan kita tidak langsung terserap menyerap kepada kehidupan kita. Ya udah, yang penting aku ke gereja, yang penting KTP ku. Atau hari ini aku lebih baik daripada 10 tahun yang lalu. Saudara, tersungkur berbicara tentang dari waktu ke waktu saudara dan saya bertobat. Fans kagum pada mujizat, apprentice hancur oleh kekudusan Tuhan. Saudaraku, saya berapa waktu yang lalu ketika kembali membangun doa saya, ya, doa pagi di lantai 2 di rumah kami, saya berdoa, Tuhan,
Akhirnya Tuhan tolong, saya bukan hanya melihat ini dan itu, tapi bagaimana apakah aku sudah tersungkur di hadapan. Saudara, kalau kita tersungkur ini, orang tersungkur itu itu paling defenseless gitu ya. Orang tersungkur itu paling gak bisa dia membela diri lagi. Ya, namanya tersungkur. Jadi kalau kita prostrate gitu ya, kita tersungkur. Ya, ada kabar ini. Mana tersungkur? Ini dia, sorry. Kalau kita tersungkur, maka orang di hadapan kita yang kita tersungkur itu mau jitak kita, mau injek kita, udah nggak bisa apa-apa. Kadang-kadang kita ikut Tuhan itu bukan tersungkur, saudara, benar-benar bertobat, bukan. Aku akan ikut engkau kalau, nah ini kita ada punya syarat. Aku mau menyerahkan ini kepadamu Tuhan kalau. Jadi bukan tersungkur tuh. Itu kayaknya sambil setengah berdiri gini ya. Awas ya Tuhan. Kalau aku sudah berikan ini, tetapi engkau tidak jawab ini Tuhan. Awas ya Tuhan. Kita kayak mau kasih bogem mentah kita kepada Tuhan. Berapa banyak kita tidak benar-benar berserah kepada Tuhan. Menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan izinkan Tuhan membentuk penyerahan diri kita. Mari kita akan berdoa, saudara. Bertobat. Berapa terakhir kapankah kita benar-benar bertobat? Benar-benar menyadari Tuhan, dagingku ini terlalu kuat Tuhan. Tuhan tolong aku. Saya minta pemain musik maju ke depan. Apa yang saudara dan saya pelajari selama ikut Yesus? Apakah itu menolong kita makin kompeten jadi orang yang memuridkan? Karena saya juga seorang dosen. Kadang-kadang ketika mengajar mahasiswa begitu ya saudara. Lalu kemudian kami dosen mengajar. Mereka bertanya, mereka banyak bertanya. Saya senang. Tapi ketika duduk sebagai mahasiswa dan banyak bertanya, itu berbeda ketika berdiri menjadi dosen dan mengajar. Ya. Dan satu kali saya berikan kesempatan untuk seseorang mulai mengajar. Dan ketika dia mulai mengajar, ternyata membuat statement begitu aja, mempersiapkan. Tak pikir ada yang main drum di sana. Iya. Dan itu adalah proses. Saya ingat dulu waktu di School of Leader, setelah ajar School of Leader, saya bilang, oke, saudara-saudara, waktunya 7 minutes preaching ya. Saya minta 7 minutes preaching. Dan ada salah satu yang mengatakan, aduh Pak Agus, tadi malam saya nggak bisa tidur nyiapin 7 minutes preaching. It's okay. Pengalaman magang, pengalaman yang membuat kadang-kadang kita, aduh nggak bisa. Tapi saudara, magang bersama Yesus, Yesus tidak akan biarkan saudara sendirian. Magang bersama dengan Yesus, Yesus akan mengajari saudara dan saya untuk bahwa kita bisa bersama dengan Dia. Saya mengajak kita nyanyi pujian ini. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Dalam segala keadaan, kata-kata lirik di dalam pujian ini, dalam keadaan berlimpah maupun kurang, waktu saya nyanyi pujian ini, saudara, saya nyanyikan senang aja. Tapi waktu saya coba meresapi baris demi baris,
Berapa banyak di antara kita yang pernah ada di dalam posisi berlimpah, di mana saudara, apa yang saudara doakan sudah terjawab dan terpenuhi. Tapi kelimpahan itu membuat kita lupa. Lalu kita melihatnya, ya normal karena kita kerja keras. Ya normal karena saya skill saya terampil. Karena saya punya jala, ya normal dapat ikan. Kita lupa bahwa sebenarnya Yesus yang bekerja, yang mempercayakan itu kepada kita. Atau dalam keadaan berkurang, ketika apa yang sebelumnya kita punya tapi kemudian terambil. Lalu kita dalam kondisi kekurangan, kurang sehat. Ada kekurangan-kekurangan yang membuat kita menjadi was-was. Apakah engkau tetap melihat ini adalah kesempatan untuk belajar dari Yesus? Jangan menghindar, justru belajar dari Yesus, supaya engkau kompeten untuk memuridkan orang yang punya pengalaman kekurangan, saudara. Punya pengalaman menghadapi sakit penyakit, punya pengalaman untuk situasi yang kau sendiri tidak punya kendali dan kontrol, tidak bisa mengubahnya, tapi belajar bawa itu kepada Tuhan. Sehingga baris berikutnya kata-kata ini menggunakan berlimpah maupun kurang, tetapi engkau itu tetap mempesona. Seorang pemagang akan kehilangan ketajaman, kesensitifan untuk belajar dari gurunya kalau dia kehilangan kekaguman kepada gurunya. Kalau dia sudah menganggap gurunya, ini sudah bisa, guru ini gak istimewa lagi, dia akan kehilangan kepekaan untuk belajar dari apa yang sedang diajarkan oleh gurunya. Masihkah engkau tetap kagum kepada Yesus yang mati di atas kayu salib buat saudara dan saya untuk dosa-dosa kita? Masihkah kita tetap bisa menangis hancur hati karena mengingat kasih-Nya? Kalau air mata kita sudah kering karena kita tidak bisa merasakan kembali kasih-Nya. Yohanes pernah mengatakan kepada jemaat yang dia berkata, kembalilah kepada kasih yang mula-mula. Lalu bait yang kedua, saudara, bicara tentang dalam segala keadaan. Dalam pada waktu aku lemah maupun aku kuat, tapi Yesus tetap mempesona. Nyanyikan pujian, kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya mengajak jemaat untuk umat Tuhan untuk jadi orang Kristen yang kompeten, bukan overconfidence, tetapi percaya diri di dalam Tuhan bahwa Tuhan pasti bisa. Tuhan perlahan tapi pasti bisa. Tuhan, saudara menjadi orang-orang yang kompeten untuk memuridkan, untuk melalui kita mereka melihat Yesus. Kadang kita capek, kadang kita merasa jala kita yang menjala kosong. Kita sedang membersihkan jala. Jangan menjadi kecil hati. Dengar firman Tuhan. Kalau Tuhan minta menjala lagi, jangan tahan, jangan berhenti. Ikuti, karena Tuhan tahu apa yang Dia perintahkan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Haleluya, haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang pesona hatiku. Beri damai kesempatan baru. Dalam sekali kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah,
kita sudah kelas apa? Apakah kita sudah lulus SMP, masuk SMA, atau bahkan kita seharusnya sudah mandiri kerja, atau kita kuliah, di mana kita sudah mulai belajar mengatur segala sesuatu terpisah dari orang tua untuk mempersiapkan diri supaya saudara dan saya mandiri. Kita ada KTP-KTP yang Tuhan percayakan. Mari kita berdoa, Tuhan tolong saya supaya kami menjadi lebih berkompeten, Tuhan. Menjadi orang percaya yang kompeten seperti Engkau ya Yesus. Kompeten untuk mengajak, kompeten untuk memuridkan, kompeten untuk ngajari Tuhan. Kami mau berdoa, Tuhan Kau tolong kami Tuhan. Bangkitkan kami cinta mula-mula kami Tuhan. Kasih mula-mula kami kepadamu Tuhan. Sehingga kami kembali terpesona dengan Engkau Yesus. Kami terpesona dengan kebaikan-Mu, kami terpesona dengan rencana. Kami terpesona dengan apa yang Kau siap berikan, percayakan kepada kami Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan, karena Tuhan Kau tolong kami Tuhan. Kami terus mau belajar dari Engkau Tuhan. Kalau ada di antara kami yang merasa that's enough, I'm here, saya ada di posisi ini, I'm enough, saya cukup. Saudaraku, sampai nafas kita tidak ada lagi dalam tubuh itu, barulah itu cukup untuk belajar kepada Yesus. Seumur hidup kita terus belajar, tetapi dalam proses belajar itu kita juga mengajari orang lain, memuridkan orang lain. Karena ketika kita memuridkan orang, disitulah kita merasa kurang. Kenapa kita cukup? Karena kita berhenti memuridkan orang. Tapi begitu kita memuridkan orang, saudara akan menyadari ada perkara-perkara yang saudara dan saya tidak bisa kerjakan. Kita gak kompeten sama sekali. Disitulah kita mulai berlutut dan memanggil Yesus sebagai guru kita. Tuhan, Yesus ajari saya. Saya tidak punya kemampuan di bidang yang dikerjakan oleh Dia. Saya gak punya pengetahuan. Ajari saya gimana saya bisa mendengar dan mendoakan dan memberikan masukan kepada Dia. Kita terus belajar kepada Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau menginginkan kami menjadi murid-murid-Mu, bukan penggemar-Mu saja. Untuk kami menjadi orang-orang yang dimuridkan dan pada waktunya mulai memuridkan orang. Di sanalah kami akan merasa bahwa kami tidak cukup. Kadang-kadang kami merasa sudah cukup. Kami tidak mau ada kesibukan-kesibukan yang membuat kami seperti terganggu lagi. Tuhan, bagaimana dengan Engkau? Apakah Engkau duduk manis saja? Engkau sampai hari ini Engkau masih terus bekerja. Iblis pun sampai hari ini terus bekerja keras. Dan kami mau berdoa Tuhan, kiranya Tuhan Kau tolong kami untuk kami juga tetap rajin, setia, dan tetap berada di dalam proses magang dengan Engkau Yesus. Kalau ada di antara jemaat-Mu pagi hari ini yang datang seperti membawa jala yang kosong, jala yang harus dibersihkan oleh karena baru saja dipakai, tapi tidak dapat hasil apa-apa, hamba-Mu berdoa, biarlah Tuhan Engkau mengajar umat-Mu, jemaat-Mu untuk percaya bahwa Tuhan bisa membawa ke tempat yang lebih dalam, karena di sana ada ikan yang Tuhan persiapkan. Hamba-Mu juga berdoa, kalau ada perahu-perahu yang ditutup karena Yesus mau pakai, tapi kami tidak mau. Kami merasa dunia rohani dan dunia pekerjaan itu beda. Tuhan, hamba-Mu berdoa, kiranya kami menyediakan perahu kami untuk Engkau menjadikan mimbar Injil-Mu ya Tuhan. Engkau pakai urapi saudara kami ini sebagai pemimpin usaha-usaha mereka.
untuk mereka bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Kristus kecil yang dilihat oleh para pegawai mereka, Tuhan. Urapi mereka di dalam nama Yesus Kristus dan berdoa. Amin. Silakan duduk kembali, saudara, saya serahkan untuk yang tadi sampaikan. Terima kasih Pak Agus atas renungannya. Syukur teman-teman kita bisa mendengar firman yang baik hari ini ya. Dan saya kayaknya tahu tuh ceritanya Pak Agus yang tentang mama siapa, antar mama siapa yang ngajak disuruh itu. Mama saya terlibat di situ ya. Mama saya terlibat di pembicaraan itu. Ya memang ngajak teman ya, bahasa teman ya seperti itu ya. Ya memang ya kita pun dulu juga dari hubungan ya. Jadi kalau ngajak ayo asik loh. Bukan asik ya, bukan asik ya, tapi kita ini memang perlu berhubungan untuk bisa menjalin membangun sebuah sike gereja. Jadi kiranya kita bukan sekedar mau besar-besarin aja ya, besar-besarin klub atau besarin gereja, tapi berhubungan dengan orang-orang itu ya. Syukur atas itu. Teman-teman, kita mau memberikan persembahan dulu. Sebelumnya mari kita untuk sekali lagi berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami telah menerima berkat-Mu hari ini Tuhan. Kami mohonkan agar Roh Kudus bisa juga mengolahnya, membantu kami dalam pikiran kami, dalam keseharian kami, menuntun kami atas apa yang telah kami terima hari ini. Dan tiba saatnya Tuhan kami memberikan persembahan Tuhan, selidiki hati kami Tuhan, agar apa yang akan kami lakukan ini justru tidak mencacati-Mu, tapi justru memuliakan-Mu Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami serahkan persembahan ini. Amin. Ya, teman-teman bisa langsung memberikan persembahan secara online maupun tunai ya. Gak apa-apa, tunai ya boleh. Saya bacakan ayat renungan kita hari ini di 1 Tawarik 29 ayat 9. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Ya, kita pastikan ya, hati kita itu bersukacita ketika kita memberikan apapun untuk Tuhan. Mau pelayanan ini juga persembahan, atau materi yang kita berikan ini juga persembahan, waktu ini juga persembahan, kita bersukacita. Itu kuncinya teman-teman. Supaya apa yang kita lakukan itu ya sejalan dengan maksud Tuhan ya, bersukacita kalau hadir bersama Dia. Ya, lalu pertemuan sebelumnya, nah ini yang terutama yang setelah ini ya teman-teman, kalau habis kebaktian ini yang masuk di WA grupnya Tim Natal 2025 ya, kita akan meeting sebentar ya untuk ke Paskah soalnya, jadi timnya nggak berubah. Itu aja, singkat aja reminder itu. Dan more akan dimulai lagi ya, dimulai secara online. Di tiap hari Selasa kita akan berdoa bersama, dan di hari Kamis juga kita akan ber-KTB, berzikir bersama, dan kita harapkan teman-teman semua bisa rutin hadir ya. Karena bagaimanapun juga sama seperti olahraga, exercise apapun ya, kalau rohani, intelek kita nggak dilatih, lama-lama disconnected ya, itu seperti GPS yang disconnect itu, akhirnya kita sudah sampai di sini tapi dia masih titiknya masih 100 meter di belakang. Nah, itu salah siapa kan? Providernya katanya ya, bukan provider ya, kita mungkin sinyal antaranya pendek ya, sehingga nggak terima provider itu. Ya itu ya teman-teman. Selama karena ada yang banyak yang ulang tahun ya, Januari ini banyak yang berulang tahun ya, jadi buntut kalau orang Chinese itu berarti sionya di belakang semua ini. Ya, ada persembahan makanan dari Liana, Tan sama Marisa. Ya, jadi nanti teman-teman habis ini kita akan makan bersama ya, berfungsi bersama karena sudah disiapkan makanan dari teman-teman kita ya. Bersyukur atas itu ya. Itu aja teman-teman. Sekian pengumuman, saya kembalikan ke Pak Agus. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada saudara-saudara yang telah berpatungan ria untuk bisa kita fellowship, ada makanan. Nah, ini pas juga, ini pas panitia Natal kumpul ya, jadi nanti kita bisa makan bersama-sama. Dan senang sekali saudara-saudara bisa bertambah umur. Yang ulang tahun tadi rupanya ya, saya sempat bergurau ketika mengucapin selamat ulang tahun kalau Tan, kamu
diajak makan gimana, di mana gitu ya. Nanti hari Minggu aja Pak, rame-rame. Yang nanggung banyak gitu. Ternyata muncul kan. Wah ya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan saudara. Baik, kita tetap antusias kepada Tuhan, amin. 2026 ini Tuhan punya rencana yang baik dalam hidup kita. Mari kita kerjakan bagian kita saudara. Apa yang tidak mungkin, yang belum pernah kita dengar, apa yang belum pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan bagi kita masing-masing. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Puji Tuhan. Lihat kiri kanan, akhirnya selesai juga. Ya saudara. Pak Peter tadi malam pulang jam berapa? Kamu sudah mulai pamit dan katanya besok ada ibadah, tapi ini nampaknya ini justru ditunggu pendetanya pulang. Akan ada kekacauan. Karena ya saudara, tari poco-poco ya, line dance lah. Aduh itu. Saudara melihat kekilafan saya ada di sana. Mama ini Pak Agus, ayo Pak Agus, ayo Pak Agus. Nah, satu kali aja, setelah itu silahkan pulang. Setelah tobelo Pak Agus. Yes. Saudara, saya masuk diikuti lagu pertama, lagu kedua, jangan terus. Stop. Tapi saudara, itulah setiap komunitas punya kebutuhan yang berbeda. Saya sadar itu saudara. Demikian juga. Dan saya bersyukur untuk ibu-ibu ini, mama-mama, papa-papa juga ya. Ada yang mengatakan kalau nggak ada Pak Peter nih nggak ramai. Saya bilang, Pak Peter ini ya, makanya ini setelah pasang ring, makanya Pak Peter langsung pojok-pojok terus. Saya bisik-bisik, Mas ya, Pak Peter ini katanya ototnya mulai muncul nih Pak. Iya Pak, tiap hari squat tuh ya. Saudara, jangan kalah. Ayo yang muda-muda kita semangat. Amin. Ya, yang muda-muda untuk Tuhan, berikan jalanmu. Jangan hanya perahumu aja. Berikan jalanmu, skillmu, bakatmu untuk Tuhan. Mari kita akhiri, kita bersyukur bersama-sama dan kita berdoa menyerahkan semua aktivitas kita sepanjang minggu-minggu ke depan ini, saudara. Haleluya, haleluya. Saya minta tolong untuk Pak Peter bisa maju ke depan, bisa berdoa di akhir ibadah kita, menutup. Baik, mari sama-sama kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kasih dan kebaikan Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami bisa beribadah, memuji dan menyembah Tuhan di tempat ini. Terima kasih juga Tuhan untuk firman-Mu Tuhan yang mengajar kami Tuhan, supaya kami bukan hanya menjadi seorang pengagum, tapi juga menjadi apprentice atau magang. Dan Tuhan, kami berdoa supaya Engkau Tuhan menjaga hati kami Tuhan, supaya kami tetap kagum terhadap Engkau Tuhan. Kami tetap, mata kami tertuju kepadamu Tuhan, bukan kepada yang lain. Ketika dunia menawarkan begitu banyak hal yang berusaha mengalihkan mata kami daripada Engkau, biarlah Tuhan mata kami, hati kami, pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami memuji dan mengucap syukur Tuhan. Kami menyerahkan sepanjang minggu ini Tuhan segala aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan. Baik kami yang berusaha, kami yang bekerja, apapun Tuhan pekerjaan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan mau menyertai, memimpin dan menolong kami. Kami rindu Tuhan berjalan di depan kami Tuhan. Engkau yang membuka jalan, Engkau yang menunjukkan jalan Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami mempunyai waktu senantiasa untuk berharap pada Tuhan, memohon petunjuk Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam pekerjaan dan usaha kami. Terima kasih Bapa di surga untuk pagi hari ini. Kami menyerahkan Tuhan hidup kami dan masa depan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Ini doa kami Bapa di surga. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dipenuhi hatimu dengan sukacita, kesabaran, kelemah lembutan, kemurahan hati, penguasaan diri, kasih. Dan biarlah hatimu penuh dengan buah roh. Dan melaluinya engkau menjadi Kristus-Kristus kecil di tempat pekerjaan, di rumah, di keluarga. Dan apabila engkau menghadapi tantangan kesulitan, percayalah
bahwa Yesus akan mengajarkan jurus baru kepadamu, dan tetap berharap kepada Dia. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah studimu dan pekerjaanmu, dan dibuat Tuhan menjadi berhasil dan berkemenangan di dalam Dia untuk menjadi pemurid bagi bangsa-bangsa. Terimalah damai sejahtera Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Yang percaya katakan amin. Jadikan aku indah